Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan daring bahasa Jepang kali ini, kita akan mempelajari tentang bilangan atau angka dalam bahasa Jepang. Dalam mempelajari bahasa Jepang, selain kita harus mempelajari huruf, yaitu huruf hiragana dan huruf katakana, kita juga perlu mempelajari bagaimana menyebutkan bilangan atau angka dalam bahasa Jepang, supaya nantinya kita bisa menyebutkan angka dalam bahasa Jepang, misalnya angka satuan, angka puluhan, angka ratusan, bahkan sampai angka ribuan. Nah, marilah simak pembelajaran hari ini dalam video berikut ini. Dan jangan lupa menyimaknya dan memahaminya sampai selesai. Oke, pertama-tama kita akan belajar bagaimana cara penyebutan bilangan 1 sampai dengan 10. Supaya minasang bisa memahami cara penyebutan bilangan puluhan, bilangan ratusan, dan juga ribuan, pertama-tama minasang harus memahami dulu atau menghafalkan dulu bagaimana cara penyebutan bilangan 1 sampai dengan 10. Kalau kalian sudah hafal bilangan 1 sampai dengan 10, maka nanti akan lebih mudah memahami dan menghafalkan bilangan-bilangan puluhan lainnya, bilangan ratusan, maupun bilangan ribuan. Oke, kita langsung saja. Angka 1 disebut ichi. Ichi. Angka 2 disebut ni. Ni. Angka 3 disebut sang. Sang. Angka 4 disebut yong. Yong atau shi. Shi. Angka 5 disebut go. Go. Angka 6 disebut roku. Roku. Angka 7 disebut nana. Nana atau shichi. Shichi. Angka 8 disebut hachi. Hachi. Angka 9 disebut kyu. Kyu. Dan angka 10 disebut chu. Chu. Itu tadi bilangan 1 sampai dengan 10 yang harus atau yang wajib kalian hafalkan untuk bisa memahami bilangan-bilangan yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar cara menyebutkan bilangan belasan, yaitu bilangan 11, 12, 13, dan seterusnya. Cara menyebutkan bilangan belasan adalah dengan cara menyebutkan satu persatu. Jadi contohnya 11. Dia terdiri dari 10 dan 1. 10 itu ju, 1 itu ichi. Jadi kalau 11 adalah ju ichi. 12 itu adalah 10 dan 2. Berarti 10 ju, 2 ni, maka 12 Juni. Selanjutnya 13. 13 terdiri dari 10 dan 3. 10 adalah ju dan 3 adalah sang. Maka 13 disebut jusang. 14 terdiri dari 10 dan 4, berarti 10-nya ju, 4-nya yong, menjadi juyong. Begitu seterusnya 15 jugo, 16 juroku, 17 junana, 18 juhachi, dan 19 jukyu. Oke, selanjutnya kita beralih ke penyebutan bilangan puluhan. Bilangan puluhan di sini misalnya adalah bilangan 20, 30, 21, dan seterusnya.
Cara untuk menyebutkan bilangan puluhan adalah dengan menyebutkannya satu persatu. Kita lihat langsung saja di sini. Contohnya adalah angka 20. Angka 20. Caranya kita sebutkan angka 2-nya terlebih dahulu. Angka 2 adalah ni dan puluhnya di sini adalah ju. Maka 20 disebut niju. Lalu begitu juga untuk angka 30. Angka 30, 3-nya adalah sang dan puluhnya adalah ju. Maka 30 adalah sangju. Lalu untuk 40, 4-nya adalah yong dan puluhnya adalah ju. Maka 40 adalah yongju. Begitu seterusnya sampai 50, 60, 70, 80, dan 90. Lalu bagaimana kalau angka 21? Masih sama aturannya, kita sebutkan satu persatu dulu. 20 tadi adalah niju, lalu 1 adalah ichi. Maka 21 adalah niju ichi. Begitu juga dengan angka 31. 30 adalah sangju dan 1 adalah ichi. Maka 31 adalah sangju ichi. Selanjutnya adalah cara penyebutan bilangan ratusan dan ribuan. Pertama-tama kita pelajari dulu bagaimana cara menyebutkan bilangan ratusan. Bilangan ratusan disebut dengan hyaku. Jadi, caranya nanti minasang hanya tinggal menambahkan bilangannya berapa lalu ditambahkan hyaku di belakangnya. Namun ada beberapa bilangan yang spesial, yang penyebutannya berbeda. Nah, itu yang kita tandai dengan tanda bintang. Kita lihat untuk bilangan 100 disebut hyaku. 200 berarti kita sebut angka 2-nya terlebih dahulu, baru ditambahkan hyaku. 2 adalah ni, lalu ratusan adalah hyaku. 200 disebut ni hyaku. Lalu untuk 300 ini agak berbeda. Penyebutannya adalah sambyaku. Sambyaku. 400 disebut yonghyaku. Yonghyaku. 500 disebut gohyaku. Gohyaku. Dan 600 penyebutannya juga berbeda. Ini disebut ropyaku. 600 ropyaku. Lalu untuk 700 disebut nanahyaku. Nanahyaku. Dan 800 disebut hapyaku. Hapyaku. Lalu 900 masih spesial juga bilangannya, disebut kuhyaku. Kuhyaku. Dan yang terakhir angka 1000 disebut seng. Seng. Oke, jadi itu tadi yang harus minasang hafalkan. Bilangan ratusan itu disebut dengan hyaku. Maka untuk menyebutkan bilangan ratusan, minasang hanya tinggal menyebutkan bilangannya dan ditambahkan kata hyaku. Namun beberapa ada bilangan yang spesial, yang penyebutannya berbeda, dan itulah yang harus kalian hafalkan sendiri. Selanjutnya kita ke cara menyebutkan bilangan ratusan dan puluhan. Jadi kalau sebelumnya tadi kan kita hanya menyebutkan 100, 200. Nah, bagaimana kalau bilangannya 101? Caranya kita sebutkan satu persatu dulu. 100 disebut hyaku dan 1 disebut ichi. 101 maka disebut hyaku
101. Lalu bagaimana dengan 120? Masih sama, kita sebutkan satu-satu. 100 adalah hyaku dan 20 adalah niju. Maka 120 adalah hyaku niju. Begitu juga dengan 132. 132. Kita sebutkan satu-satu dulu. 100 adalah hyaku, 30 adalah sangju, dan 2 adalah ni. Maka 132 adalah hyaku sangju ni. Hai, itulah tadi materi bilangan yang kita bahas pada pertemuan daring kali ini. Setelah ini silakan kalian bisa mengulangi video ini untuk mendengarkan penjelasannya dan jangan lupa untuk menghafalkan bilangan yang paling utama, yaitu hafalkan terlebih dahulu bilangan 1 sampai dengan 10. Setelah itu kalian nanti akan lebih mudah memahami bilangan puluhan, ratusan, dan ribuan. Sekian materi hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi minggu depan. Kore de chūkyū ga owarimasu. Arigatou gozaimasu.